Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa untuk kepercayaan kita masing-masing. Berdoa Isma, belajar ibu mau dulu. Laporan yang tidak ada, 3 orang. Orang baca keterangannya nak. 2 ini 1 orang, apa namanya? Siapa yang ini siapa? Lalu yang apa? Ini 3 orang tidak hadir ya. Makasih sehat. Sehat Ibu. Sudah siap belajar? Sudah Ibu. Itu kita akan mulai pembelajaran. Ini adalah pertemuan kita yang pertama di kelas 10, yaitu mapel pelajaran ekonomi. Jadi ini mau tanya ke kalian, pada jejak sebelumnya kalian masih ingat nggak materi apa aja telah kalian pelajari? Masih ingat? Ya, ada lagi? Tindakan. Ya, distribusi. Ya, ada lagi? Konsumsi. Ada lagi? Ya, motif. Lagi? Ya, yuk kita keliling untuk kita semua. Jadi ini adalah ya, dan kita mau belajar lebih dalam lagi. Materi yang telah kita pelajari tadi, kita pelajari lebih dalam lagi pada kelas 10 ini. Dan kita hari ini akan belajar tentang konsep dasar ekonomi. Jadi sebelum kita masuk lagi, tanya, kalian tadi ke sekolah naik apa nak? Kaki. Halo? Naik motor. Lalu? Angkot. Kita ambil contohnya angkot. Jadi kalian naik angkot itu pakai apa nak? Ujian kalian 1 hari berapa ke sekolah? Ada 10. Kalau ini angkot berapa ujiannya? 3.000. Berapa? 3.000. Nah, ujian kalian yang naik angkot 20 udah include sama uang angkot? Iya. Oke, 20 udah include sama uang angkot. Jadi uang angkot kalian berapa? Pulang balik 6.000. Jadi uang kalian ada 20.000. Saat kalian pergi ke sini, kalian bayar angkot berapa? 3.000. Uang kalian tinggal 17 kan? 17. Oke, uang kalian tinggal 17. Jadi kalian sisihkan 3.000 lagi untuk pulang. Uang kalian tinggal 14.000. Saat jajan pertama, kalian beli makanan di kantin. Sebenarnya contohnya kopi berapa? 7.000. Dan kopi 1 sama roti bakar. Roti bakar berapa? 5.000. Jadi 7 tambah 5? 12. Uang kalian tadi ada berapa uang jajan? 15. Berarti tinggal 2.000. Oke, itu istirahat pertama. Istirahat kedua, karena kalian tidak sama untuk menunggu MBG, jadi kalian jajan kembali. Uang kalian tinggal 2.000. Jadi uang angkot tadi 3.000 kalian ambil untuk beli roti bakar. Saat kalian beli uangnya masih ada atau enggak? Tidak ada. Kalau uang kalian tidak ada, kalian bisa naik angkot? Tidak bisa kan? Kalian tidak bisa naik angkot. Jadi mau tanya, kalau kalian tidak bisa naik angkot kan? Karena uang kalian tidak ada. Jadi mau tanya, mana yang penting? Kalian jajan di saat kedua atau kalian naik angkot? Itu yang dinamakan dengan kebutuhan pilihan dan skala prioritas. Yaitu disebut dengan kebutuhan pilihan dan skala prioritas. Nah, kita masuk ke tujuan pembelajaran kita.
seperti yang kalian lihat di depan, di gambar kita ada hanya satu, yaitu melalui tayangan PowerPoint atau PPT, kalian dapat bisa menjelaskan konsep dasar ilmu ekonomi dengan benar. Bisa dituliskan. Nah, kita masuk ke apa sih yang kalian ketahui tentang ekonomi. Jadi seperti yang sudah kalian lihat di depan, ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomi. Ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu oikos dan nomos. Seperti yang kalian lihat di depan. Lalu oikos itu rumah tangga, sedangkan ekonomi apa tuh? Nomos aturan. Dibagi menjadi lagi dalam arti sempit dan dalam arti luas. Arti sempit peraturan rumah tangga, sedangkan dalam arti luas kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi kegiatan yang penting di sini dibilang kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Di situ yang kalian sebut tadi ada distribusi, konsumsi, dan konsumsi. Ya, ada 3. Jadi aturan itu di situ juga ada makan, ada minum. Oke, sampai di sini paham? Paham. Oke, kita masuk. Kenapa sih kita perlu mempelajari ekonomi? Satu orang bisa bacakan. Tujuan mempelajari ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan agar tercapai kemakmuran dengan memprioritaskan kebutuhan yang lebih penting. Ada yang bisa berikan contoh? Apa sih? Contohnya dia bisa berikan contoh. Memprioritaskan kebutuhan yang penting daripada kebutuhan yang kurang penting. Ada yang bisa berikan contoh? Mana? Daripada jajan. Iya, betul. Jadi kebutuhan itu yang dibilang Queen betul. Dimana kita harus memprioritaskan kita naik angkot daripada kita jajan di serat kedua. Karena kalian akan makan, kalian akan makan MBG, kalian tidak makan. Nah, itu memprioritaskan kebutuhan yang lebih penting. Lagi ada yang bisa berikan contoh lagi? Ada? Nah, kalau tidak ada, mau tanya. Kebutuhan kalian apa sih sebagai anak sekolah? Iya, beli buku, pena. Iya, seragam. Tas, ya. Sepatu. Ya. Lalu keinginan kalian? Iya, skincare. Iya, makeup. Kalau laki-laki apa sih keinginannya? Hah? Ya. Sepatu, ya. Sepatu main bola, lari. Lalu apa lagi? Iya, skin, ya. Kalau enggak kalian beli ini untuk game itu, ya kan? Iya, kalian beli itu. Itu keinginan kalian. Sedangkan kebutuhan kalian tadi itu alat sekolah kalian. Kalian bisa saksi beli keinginan kalian tadi. Yang mana kalian beli sepatu, kalian beli peralatan game, atau kalian beli makeup, beli skincare. Tapi kebutuhan kalian tadi tidak tercukupi. Kalian bisa beli keinginan, tapi kebutuhan tidak tercukupi. Dari sini nangkap? Mengerti? Nah, gitu. Misal tadi kalian punya uang, misal harga sepatu 200. Misal harga sepatu 200. Kalian punya uang itu hanya 250. Oke, kalian punya uang 250, harga sepatu 200. Itu keinginan kalian. Sedangkan kebutuhan kalian itu alat tulis kalian. Di situ berupa pulpen, buku satu mesin berapa? 80, tebal 80, tidak ada pulpen 1 kotak. Nah, karena kalian ingin membeli keinginan tadi, kalian beli nih sepatu 200.000. Jadi uang kalian tinggal berapa? 50.000 kan? Jadi kalian tidak bisa membeli kebutuhan tadi. Nah, tidak bisa beli kebutuhan tadi. Kalian bisa beli keinginan, tapi kebutuhan tidak bisa tercukupi. Gitu. Nah, itu kita belajar ekonomi. Itu pentingnya belajar ekonomi. Supaya kita bisa atur keuangan kita. Mana sih yang penting? Kita beli apa dulu begitu. Begitu contohnya. Sampai sini paham? Paham. Berikutnya. Oke, berikutnya kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ada berapa? 3. Produksi, konsumsi. Ya, produksi, distributor, dan konsumsi. Satu orang bisa bacakan yang produksi saja. Produksi merupakan kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan
seperti ada bilang tepung juga, benang itu baru setengah jadi, itu belum jadi, itu masih setengah jadi. Dimana kalau tepung itu kita olah dulu dari roti baru bisa menjadi kue gitu, jadi cake atau kue untuk jadi bolu dan yang lain-lain. Itu baru setengah jadi contohnya. Seperti yang saya sebutkan tadi itu tidak salah, itu baru setengah jadi, betul. Lalu orang yang melakukan produksi disebut produsen. Iya, produsen. Itu harus ingat. Karena disebut dengan produsen konsumen, ya kan? Oke, berikutnya bisa bacakan. Jangan disemal lagi. Yang lain, ya. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan suatu produk baik itu barang atau jasa dari produsen ke konsumen sehingga produk tersebut tersebar luas. Orang yang melakukan kegiatan distribusi Oke, menyalurkan. Ada bisa berikan contoh? Menyalurkan. Menyalurkan barang. Iya, dari asal perusahaan. Iya, bisa itu juga iya. Boleh menyalurkan. Ayo bagaimana? Yuk, ya, bagaimana? Apa ini bagaimana? Apa bisa dia menyalurkan barang bagaimana? Contohnya? Ya, ini bagaimana? Sudah dapat? Iya, mereka menyalurkan itu ke konsumen. Atau kalau nggak mereka ambil dari pusat. Dari pusatnya mereka salurkan ke cabang. Udah, baru mereka jual ke konsumen. Begitu. Kalau misalnya kan siapa tahu ada orang tua kalian buat cake, orang tua kalian titip di kedai-kedai, di pondok-pondok. Nah, itu sebenarnya menyalurkan barang tadi, nah supaya yang lain juga dapat gitu. Gak mungkin kita kalau buat barang itu kalau cuma satu apanya yang dijual itu cuma satu kan mungkinnya kurang gitu. Masalahnya kita menyalurkan supaya merata, supaya kita dapat untungnya juga lebih banyak gitu. Berikutnya ada bisa bacakan ke ibu. Konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Ada bisa memberi contoh? Ini beli pena terus pakai pena dan habis. Iya betul, yang lebih betul. Beli pena, tak pakai itu tintanya habis. Iya itu betul. Ada yang lain? Iya, makanan. Bagaimana? Makanan bagaimana? Iya, habis. Entah kalian makan setengah pun itu disebut dengan tidak kalian konsumsi. Iya, buku juga. Buku, tak kalian pakai. Gitu. Itu juga disebut dengan konsumsi. Konsumsi itu nggak selalu tentang makanan ya. Itu juga bisa jasa. Jasa misalnya kalian pakai jasa apa begitu. Itu juga sebenarnya kalian pakai. Begitu. Atau barang. Juga sudah disebut dengan konsumsi. Kalian mengkonsumsi hal tersebut sehingga dia habis begitu. Habis pokoknya dia berkurang begitu. Sampai sini paham? Paham, Ibu. Kita masuk ke motif. Motif. Ada yang bisa bacakan, Ibu? Motif adalah alasan atau dorongan untuk melakukan sesuatu. Motif ekonomi terdiri dari ingin memenuhi kebutuhan dan berbagai keuntungan. Tadi yang kalian dengar tadi, motif adalah alasan. Alasan. Contohnya, kalian kenapa sih sekolah di SMK itu alasannya apa? Iya, karena tidak di semua SMK itu ada LG, jurusan LG, jadi ada Mozilla. Lalu alasan lain, kalian tidak mungkin kan datang ke SMK luar ya udah sekolah gitu aja, tidak mungkin kan? Pasti ada alasannya kenapa? Alasan lain? Apa alasannya? Apa motif kalian? Kenapa? Ya. Dari sekolah di sini
Sebelah sini mungkin ada, sebelah sini tidak bersuara. Panggil ini mendengar suara kalian. Karena ada yang bisa berikan satu ibu. Apa sih sebenarnya prinsip kalian? Apa sih sebenarnya? Contohnya ibu disclaimer, ibu kasih example. Kalian mengerti. Contohnya, kalian berjualan. Kalian berjualan itu untuk dapat apa? Uang. Betul. Kalian berjualan untuk dapat uang. Lalu saat kalian berjualan, kalian nggak mungkin kan? Misalnya modal kalian itu 10.000, nggak mungkin kalian jual 10.000. Itu untung atau rugi? Pasti kalian jual itu 20.000, 2 kali lipat. Itu disebut dengan mengorbankan hal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hal sebesar-besarnya. Contoh misalnya dua lagi. Misalnya kalian mau beli makanan apa? Dua. Ayam, oke. Kelamaan soalnya. Mau beli ayam. Oke, ini mie ayam. Oke, ini mie ayam. Ada toko A, ada toko B. Ada toko A, ada toko B. Jadi di toko A ini bisa lihat kan? Ada yang namanya toko A dan toko B. Ini toko A. Ada yang namanya toko A dan toko B sesuai dengan toko tulis. Jadi di toko A itu ada berapa harga mie ayam satu porsi? 15. Toko B? 20. Tunggu tanya. Kalian mau beli toko mana? Kenapa? Itu yang disebut dengan mengorbankan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Untungnya itu kalian kenyang. Uang kalian hanya keluar 15.000, tidak jadi 20.000. Itu kalau soal harga, rasa kita nggak lihat rasa dulu ya, harga doang. Nah itu disebut dengan mengorbankan hal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Gitu. Izin Pak? Ada mau memberikan contoh lain? Oke, kita next ya. Berikutnya ada yang membacakan yang orang yang berbeda. Ada bisa bacakan, Ibu? Tindakan adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Oke, tindakan adalah tadi saat kalian beli mie itu tindakan atau tidak? Tindakan. Nah, itu disebut tindakan atau aktivitas. Nah, saat kalian sekolah di sini itu disebut tindakan atau tidak? Tindakan. Iya, itu disebutnya tindakan. Itu ada keputusan kalian, gitu. Itu disebutnya tindakan. Saat kalian beli sepatu tadi, itu tindakan atau tidak? Tindakan. Gitu. Ada yang bisa berikan contoh yang lain? Tindakan yang lain? Jadi sekolah. Iya, itu disebut dengan tindakan. Kita pergi, kalian sudah pergi sekolah tersebut, kita pergi sekolah itu, gitu. Itu disebut dengan tindakan. Di sini ada yang mau ditanyakan lah, atau ada yang kurang mengerti, ada yang mau diulang. Ya, Ibu. Oke, semuanya juga mengerti. Oke, berikutnya, selanjutnya ada lagi, terus terima kasih. Jadi, Ibu akan bagi kalian ke dalam 4 kelompok. Kelompok pertama, kedua, ketiga, keempat. Ingat kelompoknya? Pertama, kedua, ketiga, keempat. Ibu mau tanya, kelompok pertama mana? Kedua, tiga, empat. Oke, kalian sudah hafal kelompok kalian. Jadi, Ibu akan bagi soal dan kertas lembar. Tapi tidak semua orang yang dalam kelompok kalian bisa menjawab. Yang hanya bisa menjawab itu 3 orang, nanya 3 soal. Oke, kalian akan diskusi siapa yang akan menjawab ketiga soal ini. Yaitu ada 3 orang. Kalian akan diskusi siapa yang jawab. Begitu. Oke, kalian akan diskusi siapa yang jawab. Lalu kalian tidak bisa membawa, karena Ibu kasih materi. Ibu kasih materi berdua. Ibu kasih ke kalian, tapi kalian tidak bisa bawa ini ke depan. Nggak boleh. Nggak boleh. Dan juga teman kalian tidak bisa membacakan. Ingat peraturannya. Kalau ada yang melanggar, kita kurang poinnya. Oke? Jadi bagaimana tadi peraturannya? Coba ulang. Pertama?
Tapi kalau kalian misalnya lupa, kalian lupa jawabannya, kalian bisa balik ke belakang untuk mengingat kembali. Kalau misalnya kalian lupa nih kan, kalian balik ke belakang lagi, ingat lagi dulu baru ke depan lagi. Jadi waktunya tidak ada, kalau untuk mengisi jawabannya. Sisa 4 menit lagi ya. Nanti kan
Kalau yang dia belum jalan berarti teman-teman dia ke depan karena dia ternyata sudah. Kalau teman-teman sudah baru kalian bisa ke depan. Jangan dibacakan. Dia ke belakang, kalau lupa ke belakang kembali. Belakang kembali. Kalau sudah siap panggil tempat kalian yang berikutnya. Nah, taruh nomornya ya, taruh nomor ya, nomor. Taruh nomor. Pertama, taruh nomor. Kelompok 1 taruh nomornya sama kelompok 2. Taruh nomor. Taruh nomornya. Tidak bisa begitu ya. Oh, singkatnya gitu. Kamu sudah siap kan? Nak? Belakang. Siap belakang. Itu lagi di tempat ya. Dan tidak berkepentingan ke belakang. Tidak, nanti di belakang ada diskusi. Sudah, bertiga ke depan. Tutup. Ya? Oh, ambil nanti kita ketahuan. Nanti kita tanggung jawab. Kelompok 1 sudah siap, tuh? Bukan siap? Kalau kalian sudah, angkat tangan. Oke, satu kelompok lagi berarti. Tinggal satu kelompok lagi kan? Tinggal kan? Mana kelompok itu?
Tujuan mempelajari ketiga. Iya, keempat motif Prinsip iya, tindakan. tindakan. Jadi itu yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang jenis-jenis kebutuhan. Ya, jadi kita bisa belajar apa sih itu kebutuhan, apa sih kebutuhan. Kebutuhan dibagi menjadi berapa. Jadi kita bisa belajar itu minggu depan. Hubungan dengan kebutuhan. Oke. Jadi pembelajaran kita hari ini sampai di sini saja. Kita akan tutup dengan doa. Ada bisa membawa doa. Orang yang berbeda. Belum kita orang yang berbeda. Jadi kan cuma. Ya teman-teman, ibu semua kawan sekalian, sebelum kita mengikuti pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan kita masing-masing berdoa online. Berdoa selesai. Terima kasih Majila. Ini pembelajaran kita. Triho